Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang awal sejarahnya COVID-19 tersebar ke seluruh dunia dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Virus ini dapat menyebar dan menular dari berbagai cara, yang salah satu caranya bersentuhan kulit. Merebaknya virus corona di seluruh dunia membuat banyak orang khawatir sekaligus resah. Wabah ini seakan terus bertambah dan menyebar setiap harinya. Sudah bukan rahasia lagi bila banyak negara menyalahkan Cina atas penyebaran virus corona ini. Bagaimana tidak, virus corona pertama kali merebak di Wuhan, Cina, dan menewaskan banyak orang sebelum akhirnya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Dikutip dari Daily Express, penyebaran virus corona diperparah dengan persilangan penduduk yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Satu pasien yang terinfeksi terus menyebarkan, dan kejadian itu berulang sampai akhirnya wabah ini menyebar dengan besar. Dalam sebuah film dokumenter Asia yang berbicara rahasia di balik virus corona, terungkap bahwa virus ini tidak akan sebesar sekarang andaikan China tidak membuat kecerobohan sejak awal. Dikutip dari Great Hot, Four Corner, rekan senior Pusat Studi Internasional Strategis Richard M.C. Gregor menyebut China telah membuang waktu yang sangat penting untuk mencegah pandemi ini. Poin kunci dalam kasus ini adalah China kehilangan 2 hingga 3 minggu ketika virus itu muncul pertama kalinya, jelas Corner. Pasalnya, menurut Corner, ketika virus ini pertama muncul, China sempat mengabaikan dan tidak melacak kemungkinan penyebarannya. Padahal bila hal itu dilakukan, sangat mungkin untuk menekan penularan virus lebih awal. Hal itu terjadi karena China terperangkap dalam politik arus informasi dan pengawasan yang ketat. Tambahnya, bahkan dalam aplikasi WeChat milik China terbongkar fakta bahwa negeri panda ini telah menyensor kata kunci tentang virus corona sejak 1 Januari 2020 sebelum wabah ini merebak. Dilaporkan pula China tak segan-segan menangkap siapa saja yang menyebarkan desas-desus secara online tentang virus ini. Presenter Sean Nichols menemukan fakta kalau China baru memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang wabah itu 1 bulan setelah infeksi pertama ditemukan. Padahal keadaan sudah sangat buruk, tegasnya. Sejak insiden itu, China pun dikejam habis-habisan oleh seluruh dunia. Kini nasi telah menjadi bubur, segalanya telah terjadi dan kini seluruh dunia hanya bisa pasrah sambil menunggu solusi untuk mengatasi pandemi ini. Jumlah kasus virus corona hingga hari ini, Kamis tanggal 7 bulan 5 2020, masih menunjukkan peningkatan kasus. Meskipun di sejumlah negara terjadi tren penurunan angka kasus COVID-19, jumlah kasus virus corona tercatat 3.800.744 kasus. Adapun korban meninggal dunia atas virus corona sebanyak 264.021, sedangkan pasien sembuh atas virus corona sebanyak 1.287.653 orang. Berdasarkan data tersebut, banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana proses penyebaran COVID-19 tersebar ke seluruh dunia, hingga menimbulkan korban sebanyak itu. Jadi, sekarang mari kita coba telusuri proses penyebaran COVID-19 tersebar ke seluruh dunia dalam 3 bulan awal semenjak munculnya COVID-19. 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan beberapa kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei akibat virus corona jenis baru. 1 Januari 2020, Dr. Li Wenliang, seorang dokter RS Wuhan, mencoba mengingatkan tentang bahaya virus ini. Namun ia ditangkap bersama 8 orang lainnya dan dianggap meresahkan masyarakat. 11 Januari 2020, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu lelaki berusia 61 tahun.
Diduga ia mendapatkan virus di pasar makanan laut dan meninggal dunia dengan pneumonia berat. 17 Januari 2020, kasus kematian kedua dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan Tiongkok. Di hari yang sama, Amerika Serikat menanggapi wabah tersebut dengan menerapkan pemeriksaan di Bandara San Francisco, New York di Los Angeles. 20-21 Januari 2020, pejabat Washington mengkonfirmasi kasus pertama di Amerika Serikat. 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah sebagai darurat kesehatan publik internasional. 31 Januari 2020, Amerika Serikat menolak masuknya WNA khususnya yang melakukan perjalanan dari Tiongkok dalam 14 hari terakhir. 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Jepang mengumumkan temuan kasus positif corona sebanyak 10 orang di kapal pesiar Diamond Princess. Saat itu, kapal mengangkut sebanyak 3.700 orang dan semua penumpang dikarantina. 19 Februari 2020, hari ke-50 virus corona mewabah ke berbagai dunia. Sekaligus kasus ke-31 di Korea Selatan yang menimbulkan kekhawatiran. 25 Februari 2020, Iran mengkonfirmasi ada 50 orang yang diperkirakan tewas di Qom. Selain itu, para tokoh Iran termasuk Wakil Menteri Kesehatan dinyatakan positif COVID-19. 6 Maret 2020, jumlah kematian di Italia meningkat 6 kali lipat dalam 6 hari. Setidaknya 230 orang Italia tewas dalam sehari. 9 Maret 2020, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengumumkan bahwa seluruh negara Italia dikunci. 11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan pandemi global oleh WHO. 2 April 2020, kasus COVID-19 di seluruh dunia dikonfirmasi lebih dari 1 juta kasus, dengan lebih dari 50.000 orang meninggal dunia. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dikonfirmasi positif virus corona. Meskipun tragedi ini menciptakan mimpi buruk bagi penduduk bumi, namun virus corona juga memiliki konsekuensi positif bagi lingkungan. Tercatat polusi berkurang signifikan sejak awal Januari 2020 di berbagai dunia. That while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Sekian dari saya tentang awal sejarahnya COVID-19 tersebar ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio